Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Delia dari kelas B3, nomor stambuk 13020210226. Sebutkan dan jelaskan beberapa jenis booting pada sistem operasi. Cold booting menyalakan komputer dari keadaan benar-benar mati. Soft booting, proses booting yang dilakukan oleh sistem perangkat lunak komputer. Hard booting, proses booting yang dilakukan secara paksa dengan perangkat keras. Reboot, proses mematikan komputer lalu menyalakan kembali hingga bisa digunakan kembali. Uraikan secara umum tahapan-tahapan yang terjadi pada proses booting. Saat komputer dihidupkan, memorinya masih kosong, belum ada instruksi yang dapat dieksekusi oleh prosesor. Oleh karena itu, prosesor dirancang untuk selalu mencari alamat tertentu di BIOS. Pada alamat tersebut terdapat sebuah instruksi jump yang menuju ke alamat eksekusi awal BIOS. Setelah itu, proses menjalankan power on self test, yaitu memeriksa kondisi hardware yang terhubung pada komputer. Setelah itu, BIOS mencari video card. Secara khusus dia mencari BIOS milik video card, kemudian sistem BIOS menjalankan video card BIOS, barulah sesudah itu video card diinisialisasi. Kemudian BIOS memeriksa ROM pada hardware yang lain, apakah memiliki BIOS yang tersendiri, apakah tidak. Jika ya, maka akan dieksekusi juga. Lalu BIOS melakukan pemeriksaan lagi, misalnya memeriksa besar memori dan jenis memori. Lebih lanjut lagi, dia memeriksa hardware yang lain seperti disk, lalu dia mencari disk di mana proses boot bisa dilakukan, yaitu mencari boot sektor. Boot sektor ini bisa berada di hard disk dan floppy disk. Jelaskan proses startup booting pada sistem operasi Windows. Proses startup booting Windows dapat diuraikan. MBR, Master Boot Record, adalah sebuah program yang sangat kecil yang terdapat pada sektor pertama hard disk. MBR kemudian meload suatu program bernama NTLDR ke dalam memori, kemudian memindahkan komputer ke flash memory model, kemudian membaca file boot ini. Jika komputer mempunyai beberapa partisi yang bootable, NTLDR akan menggunakan informasi yang terdapat pada file boot ini untuk menampilkan pilihan boot. Apabila hanya terinstall Windows XP saja, maka tampilan menu akan dilewati dan Windows akan meload Windows XP. Sebelum meload Windows XP, NTLDR membuka program lain ke dalam memori yang disebut ndatac.com. File ini melakukan pengecekan sebuah hardware yang terdapat pada komputer. Setelah semua hardware ditemukan, memberikan kembali informasi tersebut. Kemudian berusaha meload versi Windows XP yang dipilih pada step 3. Hal ini dilakukan dengan menemukan file pada folder System 32 yang terdapat pada directory Windows XP. TOS-KRNL adalah program utama pada sistem operasi Windows, yaitu sebuah kernel. Setelah kernel tersebut di-load ke memori, NTLDR passes control of the boot process to the kernel and to another file named HAL-DLL. HAL-DLL controls Windows famous hardware abstraction layer, atau bisa disingkat dengan HAL. Kemudian menangani proses selanjutnya. Langkah pertama adalah meload beberapa low level system drivers, kemudian meload semua file-file yang dibutuhkan untuk membuat core sistem operasi Windows XP. Kemudian Windows akan memverifikasi apakah terdapat lebih dari satu konfigurasi hardware profile pada komputer. Kalau terdapat lebih dari satu hardware profile, Windows akan menampilkan menu pilihan, tetapi apabila hanya terdapat satu profile, maka Windows akan langsung meload default profile. Sesudah Windows mengenali hardware profile yang digunakan, Windows kemudian meload semua device driver untuk
semua hardware yang terdapat pada komputer. Pada saat ini, tampilan monitor menampilkan Welcome to Windows XP Boot Screen. Terakhir, Windows menjalankan semua service yang dijadwalkan secara otomatis. Pada saat ini, tampilan monitor menampilkan logon screen. Sekian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.